sini. Mungkin kalau sampai lebih terang tadi lebih baik karena bisa lihat-lihat wilayah sekitarnya begitu kan. Ya, saya tidak tahu apakah semua sudah kenal saya atau tidak. Tapi baik juga kalau saya perkenalkan diri sekaligus sedikit cerita lah aktivitas saya dan rencana ke depan. Jadi saya 5 tahun belakangan ini Om adalah anggota DPR RI dari Dapil Timor Sumbar Rote 1. Kemarin pemilu lagi 2024 saya maju lagi dan puji Tuhan terpilih lagi. Nah, menurut rencana harusnya saya dilantik tanggal 1 Oktober nanti. Tapi rupanya saya punya jalan politik ini harus berubah arah. Tidak lagi ke Senayan, tetapi harus ke NTT, tinggal di sini karena memang Ketua Umum PDI Ibu Mega sudah beri saya penugasan lewat rekomendasi untuk maju sebagai calon gubernur NTT. Nah, jadi ini tentu bukan merupakan pilihan yang mudah buat saya, Om. Ya, saya sudah berhasil jadi DPR RI, kemudian harus meletakkan jabatan ini secara permanen untuk kemudian maju. Kenapa saya bilang tidak mudah? Saya ini 30 tahun tinggal di Jakarta sudah. Jadi memang lingkup pergaulan, pertemanan, pekerjaan sudah di Jakarta. Jadi kalau sampai saya kemudian memutuskan menerima penugasan ini, itu pasti betul-betul saya memang dasarnya bukan ambisi pribadi, tapi memang mau kerja untuk rakyat. Dan kalau orang tanya kerja untuk rakyat mulai dari mana, saya kira 5 tahun saya jadi DPR ini, itu masyarakat sudah lihat. Dan yang mau saya kerjakan itu yang sering saya sebut NTT itu, nelayan tani ternak. Kenapa? Sederhana aja. Saya ini politisi yang latar belakangnya seorang akademisi. Saya jadi dosen di kampus besar di Jakarta dan sering baca data. Saya baca data angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia NTT dalam angka. Singkat kata, kalau bicara kemiskinan NTT umumnya ada di desa dan umumnya yang hidupnya masih prihatin itu adalah petani, peternak, dan nelayan. Dalam konteks itu saya kemudian ketika pertama kali jadi DPR RI, saya secara sadar langsung pilih di Komisi 4. Karena itu urusannya. Pikiran saya sederhana. Kalau saya ada di situ, saya bisa bantu petani, peternak, dan nelayan. Itu aja. Lewat apa? Lewat kebijakan publik, lewat keberpihakan anggaran untuk mereka. Nah, hanya memang selama 5 tahun ini, saya lebih banyak itu membantu para petani, peternak, nelayan di daerah dapil saya. Tapi bukan berarti sama sekali tidak ada jejak mulai dari Manggarai Barat sampai ke ujung Alor. Ada. Kenapa? Ya karena memang NTT ini tidak bisa dipisahkan. Yang namanya Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, semua satu kesatuan. Nah, ketika saya maju jadi gubernur, sektor inilah yang akan menjadi prioritas. Karena identitas orang NTT itu adalah bertani dan beternak. Kalau tinggal di pesisir baru mereka ini adalah menjadi para nelayan. Saya jalan di sini di Nagekeo, saya lihat memang nggak salah. Ya kita lihat aja di Marapokot dan segala macam, itu lahan hamparan segala macam ya. Ya itu berarti memang poin harus pertanian, peternakan dan seterusnya. Oke, NTT ini punya potensi pariwisata, yes, hampir setiap kabupaten ada. Tapi pariwisata itu bangunan atasnya. Fondasinya, pijakannya itu yang 3 tadi. Nelayan, tani, ternak. Saya kasih contoh. Waktu COVID kemarin, semua sektor gulung tikar. Sektor paling pertama gulung tikar itu adalah pariwisata. Yang tetap eksis itu adalah pertanian dan peternak. Karena harus makan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sektor ini. Ini yang harus dibuat jadi lebih berkembang ke depannya. Ya kan begitu. Mungkin perspektifnya bukan sekedar tanam, petik, jual. Tapi mungkin tanam, petik, olah, jual, dan seterusnya. Nah oke, kalau bicara
bicara aspek-aspek lain ya pasti infrastruktur menjadi hal penting, air bersih menjadi hal penting, pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian. Singkat kata beginilah, kalau dari sisi konsepsi pembangunan, mereka bapak orang tua di sini tidak usah ragukan saya. Saya omong begitu aja lah, ya. Setidaknya sudah lihat saya punya sepak terjang selama jadi DPR RI. PDI Perjuangan juga Ibu Mega juga tidak akan ajukan saya sebagai calon gubernur kalau seandainya mereka tidak melihat kiprah saya selama beberapa tahun belakangan. Nah, saya datang ke sini terus terang, saya sadar betul belum banyak orang di NTT ini, di Flores dan juga di Nagekeo, di Mbai ini kenal saya. Belum banyak. Karena itu saya harus masuk keluar kampung, keliling untuk memperkenalkan diri. Dan saya mohon bantuan semua keluarga besar di sini. Tolong bantu perkenalkan saya. Jadilah juru bicara buat saya. Jadilah penyambung lidah dan aspirasi saya. Perkenalkan Yohanes Fransiskus Lemah. Perkenalkan Ansi Lemai. Kan begitu. Jadi dengan semakin diperkenalkan orang akan tahu, ya termasuk sepak terjang dan rekam jejak saya selama berkecimpung di dunia politik. Ya kalau saya latar belakang keluarga kan bapak mama saya orang Ende, orang Lio. Dari Wolojita bapak saya, mama saya dari Pomo Wolosoko. Bapak dulu waktu masih muda sebelum menikah pernah jadi guru di SPMA Bowae bersama Bapak Vitalis Juang, ya lebih junior lagi mungkin Bapak Yeremias Misi, yaitu orang-orang yang Bapak sering cerita sejak saya kecil. Bahkan sebelum saya sampai di Bowae juga sudah diceritakan seperti itu. Kalau istri saya ini, kakeknya itu orang dari Bowae ini. Kampungnya apa? Wolobidi, begitu. Jadi ya saya keliling ke sini ya memang selain ketemu rakyat, belanja persoalan dan masalah, aspirasi dan kebutuhan biar tahu dan kenal masyarakat. Kira-kira begitu Bapak. Ya, saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan dan rencana-rencana ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Dedi Ingga, profesi lawyer, tapi saya asli orang baik. Yang pertama, kami berterima kasih banyak kehadiran Pansi hari ini, malam ini, itu merasakan kebanggaan, kehormatan baik kami sendiri, khususnya kami generasi muda. Karena bicara tentang track record atau rekam jejak Pansi di DPR, saya pikir teman-teman muda dengan media sosial yang ada sudah melihat itu. Bahkan terakhir perjuangan Pansi di Manggarai Barat tentang hutan lindung yang kemarin sempat marah-marah juga yang kita nonton itu juga terekam. Dan sebagai orang muda, saya juga lawyer. Di beberapa saya jalan, bahkan tadi sebelum itu kami diskusi, cukup dengar bahkan sampai ke daerah utara Manggarai itu banyak, bahkan ada posko besar yang saya lihat. Jadi yang paling kami mau sampaikan bahwa kami berterima kasih sekali, dan Pansi bukan orang timur. Bagi kami masih ada orang Flores yang bagi kami mungkin 30 tahun di sana, tapi kami tetap menganggap bahwa Pansi adalah orang Flores dulu dan bagian dari Nagekeo ini. Bicara nelayan tani ternak itu salah satu tagline yang memang didambakan bagi khususnya orang Bai di sini Nagekeo, dengan 7.700 lebih hektar irigasi Bai dengan 42 P3 yang ada di irigasi Bai ini. Memang harus kami jujur menyampaikan, saya juga ketua P3, salah satu P3 di irigasi Bai. Memang yang harus perlu kita jujur tuh bahwa kita masih petani yang masih tradisional, yang hanya tanam, panen, dan hasilnya itu pun begitu-begitu saja. Itu yang, dan kami berharap sekali bahwa fondasi yang disampaikan tadi, nelayan tani ternak itu menjadi tagline yang harus menjadi dasar, fondasi yang utama. Saya terlepas secara pribadi, saya
dengan teman-teman. Hari malam ini baru ketemu, tapi saya dengan teman-teman sudah diskusi, bahkan teman-teman lawyer di Ngada Naikio ini kami ada 8 orang. Itu sempat berdiskusi khusus. Yang tapi yang kami tahu dua nih, Pak Anci dengan Pak